kalau misalnya saya sebut fotografer gimana? Rasanya terlalu canggih ya. Ya tidak lah. Untuk orang tua yang tidak laku lagi. Kalau misalnya ini beta punya terus beta bilang beta ini fotografer bisa kok. Sebenarnya itu bebas, itu sah-sah saja. Aduh, sorry. Sorry, beta lama. Kon mau kenapa tuh? Ini dari Teras Daud. Salah satu yang beta suka. Oke. Tuna rica. Oh, tuna rica. Ada mie, ada sayur. Ada tuna sah? Ada yang lain kan? Banyak. Ada yang lain. Kayaknya ada beberapa varian B2 juga. Woi. Oh, tapi biar tutup dulu. Coba cerita dulu. Sorry. Kok ini langsung datang makan? Bukan berarti beta terlambat. Oh, mau seenaknya saja makan di ini. Susah potong meja. Apa? Ini meja buat podcast, Om, tolong. Baunya dan sisa apa yang berikut nih luar Tapi biasa. ada bola lebih kok? Ada. Bagi-bagi ya? Ada, sebentar ketemu bagi-bagi. Oke, aduh, Beta ada produser borong tadi. dan lain-lain. Beta minta maaf, beta terlambat jadi Halo. ini terlambat tapi son ada di situ remah-remah, son ada. Nah. Oke, jadi langsung beta opening saja ya. Nah ini, sampai rokok, HP dong semua ada di atas meja habis. Oke, jadi pemirsaku podcast, selamat datang lagi di episode terbaru kali ini. Dan sekarang saya dengan seorang bapak yang sudah uban. Entah dia siapa, bawa kamera. Udah gitu tadi ngobrolnya sok-sok milenial lagi. Kita akan kenal sama-sama. Dan semoga ini menginspirasi dan memotivasi kita semua. Dan jangan lupa di-share video ini kemanapun. Dan di-like dan di-komen banyak ya. Oke. Moga. Selamat datang. Ini Selamat dengan datang. Om Kakakku. Opa lebih tepatnya, saya beta panggil. Ya, Opa Git, boleh. Ya. Biasa dipanggil Om Git, tapi sekarang sudah resmi jadi Opa. Oke. Tapi Opanya P-nya satu aja. Kalau P-nya doi kan di Opa. Oh itu walaupun Korea kan? Itu ya. Ya, soalnya bisa. Tapi ngomong-ngomong ini kamera Om fotografer, tapi ada beta dengarin bilang son laku. Itu kenyataan. Oh kenyataan. Itu kenyataan. Karena ya kita tidak boleh bohong ya. Kalau memang sudah laku sudah tidak laku ya sudahlah, tidak laku aja. Jadi dunia fotografi di Kupang itu lebih banyak diisi oleh wedding dan yang berhubungan sama wedding. Sedangkan boleh cek sama teman-teman fotografer yang lain, itu mungkin sudah sangat jarang lihat Om Git di pesta. Jadi kalau dibilang sudah tidak laku, ya benar juga sih sebenarnya. Mau bagaimana lagi? Mau bohong semua orang di Kupang juga tahu. Kalau beta saran, beta kan bukan fotografer, beta saran kan rambut kasih hitam so Om. Ada terlalu putih, makanya orang di rumah justru banyak yang protes bilang, Opa Cet, sudah jangan karena Opa nambah gaya rambut putih terus. Beta bilang ya, tapi bagaimana ini? Beta lagi menikmati nih rambut putih, tapi ya oke lah. Lah Om Git nih berapa lama jadi fotografer Om Git? Mulai dari tahun 99. Oh beta masih SD. Masih SD ya? Aduh beta kok rasanya jadi tua sekali. Kok memang tua bukan soal laku tuh. Bisa. Sorry. Terus? Tapi memang biasanya kan orang cari fotografer yang bukan hanya fotonya bagus tapi juga punya look yang bagus, masih muda, masih energik, dengan diharapkan ya foto-fotonya juga bisa lebih dinamis. Nah, apa sih yang bisa diharapkan dari seorang tua rambut putih pegang kamera ini, lensa panjang-panjang begini sebenarnya
buat nakut-nakutin orang aja. Lah tapi kan kalau sudah dari tahun 99 harusnya Om punya pengalaman itu kan sudah lebih ini dong ya. Iya kan Om? Lumayan. Kan maksudnya lumayan. kalau orang udah lebih tua kan Jujurnya saya masih merasa masih tetap belajar. oke. Proses belajarnya Kalau belum itu saya selesai. setuju. Itu saya setuju. Karena memang hidup harus selalu belajar kan? Karena dunia fotografi sendiri terus berkembang sampai hari ini, ilmunya terus berkembang, peralatannya juga terus berubah. Nah, kalau kita tidak mau mengikuti perkembangan, takut jadinya kayak dua merek HP yang sudah hilang sekarang ini. Oke, ngerti. Oke, Om. Iya, tapi kan ini masih dengan apa lagi namanya? Dengan profesi seperti ini sampai dengan sekarang Masih. dan profesinya cuma ini saja, belum belum ada yang lain. Belum ada yang lain. Dari tahun 99. Ya yang lain ada sih, ya. Ya pokoknya lain, tapi ini sudah kayak yang menjiwai sekali. yang utamanya sih tukang foto. Tukang foto. Om, kalau misalnya saya sebut fotografer gimana? Rasanya terlalu canggih ya. Ya tidak lah. Untuk orang tua yang tidak laku lagi. Kalau misalnya ini beta punya terus beta bilang beta ini fotografer bisa kok. Sebenarnya itu bebas, itu sah-sah saja gitu. Cuman takutnya kalau terus ada fotografer profesional yang kita ketemu fotografer profesional dan dia buang bahasa satu kata terus dia tahu ketemu skill asli ternyata tidak sesuai sama gear, quote and quote gear yang kita pegang. Nanti di belakang ketemu jadi depung bahan lelucon sama depung kawan-kawan, dia cerita itu hari beta pi Kupang dorong pakai kamera mahal-mahal mah ketemu omong sonde nyambung. Nah itu kan efeknya bisa luas. Efeknya bisa luas. Nah itu sebenarnya yang Oke, Gimana Om ini kan ya? punya Oke, baik Om. Tapi kan Om ini kan dari 99 punya pengalaman yang cukup lah. Jadi kalau misalnya Lumayan. saya mau bilang fotografer menurut saya awam ya oke. Karena kalau mau dibilang dari tahun 99. Nah, saya kan juga cari-cari Om punya profile, lihat Om punya foto juga kan keren-keren. Harusnya kan sudah bisa beta bilang Om ini seorang fotografer. Menurut Om fotografer itu apa sih? Menurut Om definisinya seorang fotografer itu? fotografer itu bahasa Inggrisnya aja, bahasa Indonesianya tukang foto. Cuman konotasinya kalau tukang foto biar keren Om. bener kan? Iya. Gitu. Untuk selling point, untuk menjual bisnis kita bisa pakai fotografer. Tapi jadinya kebanyakan orang yang setelah beli kamera, terus farmnya ganti semua jadi fotografer. Mengerti maksud saya? Mengerti. Jadi fotografer itu apa menurut Om? Fotografer fotografer tuh ada yang profesional, ada yang tidak profesional. Mungkin dibagi itu dulu. Amatir lah, langsung Amatir. aja lah. Karena ada yang hobi, yang foto tidak untuk mencari uang. Saya lebih melihat definisi fotografer profesional adalah orang yang melakukan aktivitas fotografi sebagai mata pencarian. Oke, itu baru disebut Fotografer profesional. Karena dia dibayar. Saya tidak ngomong skill. Iya. Saya tidak ngomong skill. Jadi fotografer profesional karena hasil dari output dari kegiatannya itu dibayar. Masalah dia hanya melihat peluang saja atau memang dia punya passion di situ, itu personal. Iya. Gitu. Tapi ada yang hobi terus dia jadi beralih ke profesional. Ada yang tetap hanya hobi saja karena mungkin dia punya passion yang lain. Ada yang memang dari awal sudah berjuang untuk cari makan di situ. Mungkin bedanya itu aja. Iya. Om Git dari tahun 99 ini Om Git pung sepak terjang sampai di mana sih? Kalau kayak foto ini. Ada brand-brand besar kah yang di foto atau ada orang yang terkenal begitu di foto, mereka wedding kah atau apa? Ada satu pernah
salah satu produser film Hollywood yang menikah sama orang kita. Oh, Ya, ya saya tidak usah sebut namanya ya. Itu menikahnya di Kupang. Menikah di Tahun? Kupang. Tahun sudah lama, sudah lama. Kebetulan saya dapat kesempatan untuk foto. Lalu kalau foto keluar, selain foto saya pernah di beberapa kali jadi juri lomba foto tingkat nasional dan lokal. Kemudian sebenarnya ada satu pengalaman yang lucu. Beberapa tahun lalu saya jadi pembicara di sebuah workshop di Labuan Bajo. Tetapi pesertanya bukan tukang foto. Kok bisa gitu? Terus? Pesertanya itu semua dokter ahli bedah. Nggak nyambung kan? Tapi itu memang pengalaman lucu. Dan ini bukan gara-gara saya, ini gara-gara ketua ID. Saya dapat job dari ketua ID. Dan jadi saya pikir pertama ini job untuk meliput acara itu. Tapi seminggu sebelum acaranya berlangsung, saya ditelepon lagi. Pak Gideon, jangan sampai tidak jadi ya, posternya sudah keluar. Itu kan bingung toh. Ini hubungan poster sama Sone Jadi Pi ini maksudnya apa? Jadi saya bilang, oh pasti saya pergi. Tidak mungkin saya tidak pergi. Tapi maksudnya, nah sudah ini tunggu sebentar, beta WA dia punya poster, dia bilang gitu. Dia kirim poster dan saya baca pelan-pelan. Itu yang bikin saya kaget bahwa dari lima pembicara salah satunya saya. Saya bilang, Pak, ini saya mau omong apa? Ini acaranya dokter bedah. Panggil fotografer. Fotografer jadi pembicara. Tidak nih Pak Gideon, nanti tolong bahas fotografi untuk kedokteran. Saya bukan lihat ininya lagi. Yang saya pikir cuman, aduh kalau saya tolak ini Labuan Bajonya yang hilang ini. Jadi saya sudah. Oh iya ini Pak Dokter. Habis terus kotong bongkar sudah. Google ini fotografi untuk kedokteran ini apa? Foto apa? Jadi sudah. Tapi dari situ pengalaman saya bertambah, wawasan saya bertambah. Ternyata memang dunia fotografi itu ada di hampir semua bidang, boleh saya katakan hampir semua bidang. Termasuk seperti di crime scene ya. Itu kan difoto atau ada yang kecelakaan apa itu kan semua difoto. Iya. Dan fotonya warnanya kan tidak boleh berubah. Kalau memarnya itu ada merah dan biru, tidak boleh terus dia berubah jadi kehijau-hijauan, kan nanti diagnosanya berbeda. Oke. Kalau misalnya terus itu harus dicek di tempat lain, dan dari situ saya belajar lagi bahwa berarti fotografi ini luas sekali. Dan juga ini kan kalau di fotografi ini orang bilang apa, gear ya, yang tadi Om sebut itu. Ya. Gear. Dulu Om mulai pertama kali itu dengan minjem. Minjem. Kameranya kamera yang seperti apa? Kalau tahun 99 berarti belum seperti digital sekarang dong. 1,2 megapiksel. Sejak itu. Kameranya 3/4, HP ini agak gendut gitu kan. Dan saya tidak punya uang. Jadi modal saya cuma komputer di rumah. Saya pulang dari Bandung, itu saya mulai usaha di sini. Karena kamera tidak punya, printer tidak punya, hanya punya komputer. Saya terima edit foto rusak. Foto-foto tua yang rusak, saya scan, saya perbaiki, lalu saya cetak di tempat lain. Gitu. Oke. Jadi dulu pinjam kameranya orang itu. Kemudian sudah mulai ini pinjam bagi hasil.
Itu tahun berapa itu? Tahun 99. Oh yang mulai pas mulai 99. Mulai pertama, terus Sorry. mulai 2000. Tanya mulu saya. Tidak Agak apa-apa. Tidak apa-apa. Iya, saya punya tuanya Om akhirnya ke bawah sih. Kayaknya karena belum makan apa tadi? Teras Daud itu. Aku makan sendiri kosong deh bagi-bagi ketong ini. Datang pakai ketong umenya makan ini. Abis ini makanan Teras Daud. Abis ini saya traktir di Teras Daud. Betul, son traktirnya ketong anak milenial kan lebih banyak dapat masa. Kalau yang tua ke Om kayaknya kurang. Sudah mulai sedih. Sudah mulai punah. Waduh, ini Om Git nih luar biasa sekali. Jadi memang saya kan baru ketemu Om Git toh. Iya. Baru ketemu Om Git, terus saya mau cari tahu juga tentang Om Git ini siapa. Memang cari-cari tahu. Saya lihat ada satu website Pixoto. Pixoto ya. Saya sudah lama tidak upload ke situ lagi. Entah kenapa, mungkin karena kesibukan dan kegiatan, terus tidak pernah upload lagi ke situ. Tapi itu juga satu pengalaman yang menarik, di mana foto-foto kita itu di rating sama orang luar. Iya. Dan saya lihat itu kan menarik ya Om. Menarik karena di Pixoto itu foto kita di duel. Iya, di duel betul. Saya baca. Dan pengunjung yang masuk ke website itu, mereka yang memilih. Mereka lebih suka yang mana. Dan yang punya like yang terbanyak itu dapat penghargaan. Ada dapat medali. Iya, kayak macam apa? Awards of the day, pick of the day, pick of the week, pick of the month, gitu. Sampai yang kalau ternyata dalam setahun itu dia paling banyak disukai, ada lagi medal. Dapat duit nggak tuh? Itu nggak dapat. Mungkin di level tertentu mungkin dapat, tapi saya belum sampai ke situ. Dan sempat stop lama, tidak update lagi gitu. Tapi kayaknya masih bisa itu kan masih bisa diakses. Masih bisa diakses. Jadi kalau mau lihat karya-karyanya Om itu kita bisa lihat di Pixoto situ ya. Ya, di Pixoto lebih banyak sebenarnya di Facebook. Facebook masuk aja Facebook saya Gideon SOOAI, itu album-albumnya bisa dilihat. Tapi ya campur-campur, di Instagram juga ada Gideon SOOAI juga, campur-campur. Lagi sudah tua tapi ya gitu deh. Iya, tapi sudah tua tapi masih semua masih tidak. Oke. Kak Gideon. Ya. Om Git tepatnya. Nah, ini kan beta kan kalau misalnya mau pengen foto itu ya Om Git ya. Beta kan pengen foto itu kan pasti kan butuh fotografi toh. Nah, jadi kan beta harus tahu ini apalagi namanya kalau misalnya ada yang foto wedding, ada yang foto ini. Nah, Om Git sendiri ini Om Git punya genre ya? Om Git punya genre itu di mana? Genrenya Om Git sebagai seorang fotografi itu. Sebenarnya kalau di dalam bisnis ciri khas pribadi tetap ada, tapi kita tekan seminimal mungkin. Kalau saya lebih memilih untuk sama klien itu kita duduk ngobrol dulu, kita cari tahu sebenarnya dia sukanya apa. Lalu mungkin dia punya referensi fotografer luar atau ada dia ngefansnya sama, jadi kita lihat tone-nya, kita lihat komposisinya. Lalu kalau kita merasa bisa memberikan yang lebih baik, kita mengusulkan dan memberikan pembanding. Gitu. Sehingga kita pada posisi yang bukan seperti Anda datang di toko dan Anda belanja, tetapi Anda jadi konsultan yang bisa membawa klien ini untuk cari toko yang paling pas untuk kebutuhannya dia. Gitu. Karena pengalaman saya waktu kita menggali lebih jauh lagi, ada hal-hal yang sebenarnya ingin didapat oleh si klien, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Nah, itu tugas kita. Jadi tugas kita bukan buat saya, kita jangan jadi cuma semacam toko yang orang datang belanja. Kita harus bisa jadi konsultan.
Jadi posisi kita itu dia harus merasa bahwa si fotografer itu ada di posisinya dia, bukan pada posisi yang berseberangan, yang terbatas hanya dengan masalah duit. Jadi memang harus ada komunikasi dan lain-lain. Harus ada komunikasi. Genre apapun mampu ya. Genre apapun bisa. Bisa. Yang penting ada istilahnya itu client brief ya. Betul. Ada briefing dan lain-lain. Jadi Om ini kan foto sana sini dan lain-lain. Tentunya kan butuh apa ya? Sebuah tantangan baru ya. Jadi mungkin punya tantangan seperti apa sih? Punya tantangan foto yang seperti apa itu ada tidak Om? Zaman sekarang tantangannya adalah karena kemudahan yang kita dapat dari peralatan yang baru, itu tidak seperti zaman dulu waktu masih pakai roll film atau sudah digital tapi teknologinya masih terbatas. Sekarang bayangkan HP saja itu punya kemampuan yang luar biasa. Nah, bagaimana kita yang ngaku-ngaku fotografer, berani pikul predikat fotografer, bisa memberikan lebih dari yang bisa ditawarkan oleh segala kecanggihan ini. Berarti ada kreativitas, harus ada ide yang baru terus. Kalau perlu kita bisa jadi trendsetter, tidak hanya sekedar mengikuti tren yang ada. Tren yang ada, tidak jadi follower saja kan. Betul. Karena karena tren itu sendiri berubah. Kita jadi follower saja, kita harus belajar. Gitu. Tapi yang paling penting buat saya sebenarnya basicnya. Iya basicnya ya. Seperti kita bangun rumah, pondasi harus kuat. Iya betul. Nah, kalau pondasi kuat, mau bangun rumahnya, gedungnya mau berapa tingkat pun tidak masalah. Betul kan? Iya. Tapi kalau basicnya tidak kuat, bagaimana kita mau berkembang? Jadi tidak hanya asal dapat kamera cepret-cepret begitu ya? Ya, kalau beli kamera, jangan lupa baca buku manual. Biasanya disimpan baik-baik sama yang beli, supaya nanti kalau dijual lagi semuanya masih lengkap. Oh iya, hanya itu ya? Bukan untuk, betul. Betul kan? Betul, kalau beta ini. HP juga kan? Iya, kita HP beli kan HP. begitu. Ininya semua simpan. Buang Su. Kalau nanti mau jual, besoknya kan jual. Dibaca juga tidak. Padahal fasilitas yang ada di kamera kita itu begitu banyaknya. Jadi bisa dioptimalkan. Jadi misalnya kalau Om, beta kasih ini kamera nih, ini harga berapa nih? 2 juta. Murah tapi bisa beli. Karena second. Karena second. Yang mahal lensanya. Ini juga second lensanya. Oke, anggaplah ini mungkin bukan second yang baru tapi yang paling murah sekali. Paling murah. Itu Om punya kemampuan tidak? Misalnya walau dengan alat seadanya tuh, Om punya kemampuan juga bisa buat hasilkan foto yang bagus. Kalau kita punya basic yang kuat, kita belajarnya itu tidak lompat-lompat, betul. Maka tidak usah pakai kamera, pakai HP juga foto kita pasti bagus. Ini kan soal pengalaman ya. Ya. Pengalaman juga sama yang tadi pondasinya. Pondasi. Waktu pondasi kuat, bangunan yang kita bangun di atas pondasi itu mau dia modelnya seperti apa, itu tidak masalah. Karena sebenarnya gini, basic itu menentukan gini, foto itu kita sebenarnya sedang bercerita. Kita buat foto itu kita sedang bercerita. Nah, bagaimana caranya cerita yang kita mau sampaikan orang bisa tangkap tanpa pakai kata-kata. Oh iya. Nah itu betul, saya baca di Pixoto ya. Oh gitu. Iya, jadi memang itu tempat istilahnya karena itu sudah lama sekali kan. Pixoto jadi memang tempat-tempat orang yang berkelas. Nah, Om ini kalau foto kita kasihin caption banyak, teks dan segala macam,
kan jadinya desain grafis, Iya. bukan fotografi lagi. Istilahnya apa ya? Mendistraksi ya? Ya. Nah, istilahnya gitu ya. Makna dari foto tersebut. Jadi sudah diarahkan. Nah, bagaimana caranya kita foto dengan foto saja orang menikmati seperti sebuah lukisan. Itu kan ada cerita di balik foto atau lukisan itu yang bisa tersampaikan tanpa harus ada penjelasan. Ya, mungkin dibantu dengan judul sedikit. Tapi kalau pesannya kuat, kan tidak perlu judul juga. Orang pas lihat Betul. langsung ngeh pokoknya. Misalnya begini, saya kasih contoh. Sebuah restoran minta saya bikin foto produk minuman ini. Tujuannya dari si restoran itu apa? Kan supaya minuman ini banyak yang beli, banyak yang minum. Bagaimana tugas saya sebagai seorang fotografer membuat supaya waktu orang melihat foto minuman ini dia haus. Titik. Waktu dia lihat dan dia haus, dia akan cari ini jual di mana. Maka tujuan dari si rumah makan atau restoran atau apapun itu untuk menjual produknya berhasil. Waktu saya bikin foto minuman ini, terus orang melihat, lalu komennya begini, aduh itu tutup botol pun bagus, foto Anda gagal. Berarti mestinya Anda kerja untuk pabrik pembuat penutup botol. Oke, namanya sampai sedetail itu ya. Yes. Oke. Om ini sudah ada pengalaman lain-lain, sudah punya basic juga paling tidak yang saya dapat info dari Om. Om kira-kira kalau misalnya mau diajak collab, mau collab dengan siapa? Sesama fotografer atau Ya sesama fotografer bisa, atau mungkin fotografer itu kan dia kan lintas semuanya kan. betul. Seperti Om bilang tadi, sampai itu yang dokter pun mau. Jangan-jangan mereka membuat foto anatomi tubuh ya? Saya mau juga lah. itu orang bilang apa? Foto nude. Om pernah foto nude? Om pernah? Belum, tapi Mau. genre itu ada. Ada. Saya beberapa kali foto nude, tapi di bawah 5 tahun orangnya. Ya kalau cuma gitu doang mah lihat jalan-jalan banyak, Balik Bos. tak foto anak-anak juga itu itu juga prospeknya bagus. Beta sebetulnya kalau misalnya punya uang Ya, beta mau buat apa namanya pencitraan beta fotografer, tapi mau nude. Oke, Om mau balikin sama. Ini kenapa sampai di sana? sebenarnya banyak fotografer yang luar biasa di Indonesia, gitu. Contohnya seperti Darwis Triadi dan senior yang lain, ya, gitu. Saya kalau punya kesempatan, saya bukan mau collab, Tapi pengen belajar aja sama mereka, gitu. Duduk ngobrol, tanya, mungkin ngopi bareng, bisa sharing dari pengalaman mereka. Seperti beliau kan dari basicnya malah bukan sekolah fotografi, tapi kan dari pilot. si Pak Darwis, dia berhenti jadi pilot dan fotografer. jadi fotografer. Nah, dia kalau saya tidak salah, dia ada bikin sebuah paten untuk lampu studionya. Hak paten Untuk lampu studio. Jadi dia desain sendiri dan dia pakai di studionya. Gitu. Dan itu hak patennya dia pegang, gitu. Dan ada beberapa lagi yang sebenarnya banyak sih dari luar negeri juga, tapi ya bersyukur dengan kemajuan teknologi sekarang, ada YouTube, ada Instagram dan lain-lain. Kita bisa quote and quote curi-curi ilmu sedikit, gitu. Bahkan orang-orang seperti mereka tidak
ragu berbagi ilmu, dan itu yang luar biasa gitu untuk orang-orang yang mereka tidak pikir duit lagi, tapi mau berbagi tips and trick gitu. Dan itu luar biasa, buat saya luar biasa. Iya, oke. Nah ini Om ada omong Pak Daris dan lain. Om ada punya idola kok yang fotografer dari dalam negeri kok dan luar negeri ini ada? Dalam negeri yang jelas pasti Darwis. Darwis tetap. Buat beta Darwis masih tetap nomor 1 di Indonesia. Dia mungkin tidak punya job banyak lagi seperti dulu. Atau mungkin itu kebijakannya dia sendiri milih-milih. Gitu kan. Tapi buat saya orangnya sudah punya wawasan yang sangat luas, sangat dalam, pengalaman yang luar biasa, dan ya saya jujur saya juga mengidolakan beliau lah. Oke, Pak Daris. Ya, Darwis Triadi. Dari luar ada tidak? Dari luar Peter McKinnon. Dia punya channel YouTube. Walaupun sekarang dia sepertinya lebih banyak gerak di video, tapi saya tetap suka dengan foto-fotonya. Oke. Orangnya masih muda, orang Kanada, dan saya ngikutin terus YouTube-nya. Ada yang menarik dari Om ini? Oh gitu ya, tangan. Om punya tangan menarik. Kita masih normal Om. Bukan Om jangan macam-macam. Tangan itu kan menarik. Oh menarik. Om nih buat beta jadi link lung saya. Jadi ada yang menarik yang beta dengar dari Om. Oh begitu, moga-moga bukan karena ngutang. Beta son suka Om. Oke lah. Dia suka perempuan. jangan sampai. Iya, tapi ada yang menarik dari Om. Okay. Yang menariknya adalah bahwa Om tuh mau belajar begitu. Sonde dari ini kan berketemuan ya pertama kali, dan Om tadi bilang, oh ya kita itu tukang foto, dan punya kalimat-kalimat yang ya tidak terlalu bet nih. Fotografer. Ya, memang tua dari tahun 99, belum tahu tuh. Memang kalau sudah Anak tidak laku dong. ya sudah tidak laku aja sudah. Tidak apa-apa. Ya. Tapi mau belajar terus itu yang memang saya pikir itu apa ya, pesannya itu ya sudah dari tahun 99 harusnya dengan begitu banyak pengalaman Ya. tapi masih mau belajar terus. Selain untuk kebutuhan pekerjaan, tetapi kalau kita tidak melatih otak kita untuk belajar, suatu saat bisa pikun. Betul. Jadi sebenarnya bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri, proses belajar itu juga sehat. Iya, setuju. Gitu. Jadi tidak harus belajar fotografi saja, itu memang karena ada alasan khusus. Tapi apa saja. Okay. Saya suka musik ya, saya tetap belajar musik. Saya suka melukis ya, saya tetap belajar. Saya tetap melihat, nonton YouTube orang melukis, menggambar, bikin sketsa, gitu. Jadi apa saja. Pelajari. Supaya jangan pikun. Saya punya moto itu, gitu ya. learning never end. Learning never end. Ya, itu bahasa Alor. Bahasa Alor, yang artinya jangan buang sampah sembarangan. Oke, ini kan sudah Bapak kan tua atau suuban. Harus akui juga. Iya, beta kan masih muda, beta ini masih milenial, Jo. Siap. Jadi Bapak pun pesan-pesan untuk anak milenial, fotografer Kupang ini apa? Jangan hanya jadi followers. Jangan hanya jadi followers. Iya, kita harus mau belajar dan harus berani mencoba. Kegagalan itu pasti. Tetapi yang penting adalah respon kita setelah kita gagal. Respon kita apa? Mau bangun dan berusaha lagi, atau sudahlah, menyerah. Gitu.
Jadi yang penting jangan berhenti berinovasi, jangan berhenti belajar, jangan berhenti jadi orang baik. Walaupun di sekitar kita mungkin keadaan sekarang lagi kurang baik dengan COVID dan lain-lain, banyak orang yang nyinyir dan lain sebagainya, kita tidak perlu terpengaruh oleh lingkungan. Ya, tetap jadi orang baik. Nah, tetap berusaha jadi orang baik. Tetap berusaha jadi orang baik. Oke, Om fotografer Tom. Dapat ada kosonnya nih? Ada. Nah, foto beta. Boleh. Tapi karena lensanya kepanjangan, kayaknya saya harus mundur agak jauh atau kakak yang harus mundur agak jauh. Karena ini batas fokusnya 1,5 terlalu banyak meter. alasan fotografer, pantas on laku. Terlalu banyak alasan. Kalau mau foto, beta foto dari HP sa. Coba. Oke. Kan kamera kan sonde terlalu ini tuh. Intinya teknik orang foto. Oh iya. Mungkin mau gaya sedikit pegang ini, pegang lensa. Foto beta ada. Siap. Fotografer rupa. Iya. Oke. Betul. Ini produsernya udah mukanya udah murung-murung. Bagaimana kalau menghadapnya ke sini? Oh gini ya? Matanya ke sini, ke saya. Tuh, 2. Yes. Oke. Beta yakin bagus Om. Harus. Jadi, terima kasih banyak Om. Semua datang di podcast nih. Beta kayak buat tembak orang. Om, terima kasih banyak sudah datang di podcast. Jangan bosan-bosan datang Om. Minta maaf kalau ada salah-salah kata. Ada yang salah. Beta tadi yang salah. Beta tadi masalahnya makan duluan, tapi sebentar kita makan. Itu salah. Sebentar untuk makan. Kita makan. Oke, makasih banyak Om kita sudah datang di podcast. Terima kasih. Jadi thank you so much.